Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Izin pada kesempatan kali ini saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Atif Fanani. Saya dari kelas Magister Pendidikan Agama Islam kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video media pembelajaran tugas UAS dari mata kuliah media pembelajaran yang diampuh oleh dosen Profesor Dr. Haji Agus Maimun MPD. Pada kesempatan kali ini saya diberi beliau untuk membuat video tentang istiqomah dalam beribadah. Apa sih istiqomah dalam beribadah? Akan dijelaskan. Selanjutnya yaitu pengertian dari istiqomah itu sendiri. Istiqomah berasal dari kata qauma yang berarti berdiri, tegak lurus. Kata istiqomah selalu dipahami sebagai sikap teguh dalam pendirian, atau bisa diartikan dengan sikap tidak goncang dalam menghadapi macam-macam problematika yang dihadapi dalam kehidupan dengan tetap bersandar dan tetap berpegang pada tali Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita pahami makna istiqomah ini. Istiqomah ini merupakan sebagai sikap kita sebagai seorang muslim teguh dalam pendirian kita. Jadi kita harus tetap teguh terkait ajaran dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengikuti apa yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Dan nanti ketika kita ikut ajaran Nabi Muhammad SAW, nanti kita di akhir zaman akan mendapatkan syafaatnya. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi istiqomah ini merupakan sikap teguh dari diri kita sendiri sebagai seorang muslim untuk selalu menjalankan perintah dari Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang muslim kita harus istiqomah, atau yang sering kita kenal sebagai seorang sosial yaitu konsisten. Yang selanjutnya ada beberapa pendapat dari ulama. Kurang lebih di sini saya meringkas terdapat ada 4 perkara terkait istiqomah ini. Yang pertama, taat ketika menjalankan perintahnya. Lah, taat dalam menjalankan perintahnya ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi, sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus taat menjalankan ibadah. Kita harus sholat 5 waktu, kita harus menjalankan puasa, kita juga bisa menjalankan haji dan lain sebagainya. Jadi terkait ibadah-ibadah ini harus kita kerjakan semata-mata hanya untuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apapun nanti kita melakukan ibadah kita dikasih harta yang banyak. Jangan seperti itu. Saya rasa apa yang nanti kita kerjakan kita akan mendapatkan imbalan tanpa kita meminta, karena kita sudah taat dan kita sudah menjalankan terkait ajaran dari Allah Subhanahu wa taala ini. Terus yang kedua, takwa menjauhi larangannya. Lah, kita itu sebagai seorang pemuda, sebagai seorang hamba, kita harus menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti berbuat negatif, meninggalkan hal-hal yang membuang-buang waktu dan lain sebagainya. Jadi, kita harus menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Toh kita sudah tahu bahwasannya larangan ataupun hal-hal negatif yang akan kita lakukan itu akan membuatkan amal negatif, dan itu akan membuat kita nanti ke depannya akan mendapatkan balasan, yaitu kita tahu kalau kita berbuat dosa kita akan mendapatkan ganjaran yang setimpal, yaitu tidak menutup kemungkinan kita akan mendapatkan siksaan yang luar biasa nanti di akhir zaman. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi makna takwa menjauhi larangannya, jadi kita sebagai seorang muslim kita harus taat beribadah, sholat tepat waktu, tidak meninggalkan sholat dan lain sebagainya, dan kita isi dengan hal-hal yang sekiranya positif. Ajakan-ajakan untuk terus beribadah itu harus kita dengungkan. Terus yang ketiga, syukur ketika mendapatkan nikmat. Lah, ketika kita mendapatkan nikmat, ketika kita diberikan hal-hal yang di luar dari nalar kita, itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan hal ataupun rezeki ataupun itu sesuatu
suatu suguhan dari Sang Pencipta kepada kita. Dalam artian ketika kita mendapatkan nikmat, kita harus bersyukur karena nikmat itu toh yang memberikan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nikmat itu datang dari kita sendiri, tapi kita memang berusaha, tapi endingnya yang memberikan nikmat itu dari Allah. Jadi ketika kita mendapatkan nikmat, kita jangan sampai lupa ataupun kita jangan sampai kita acuh kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sejatinya nikmat ini merupakan karunia yang telah diberikan Allah. Yang keempat, sabar ketika menempuh jalan yang menghantarkan kita ke surga. Lah, saya rasa untuk menjalankan ibadah dengan baik, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali jalan ataupun rintangan-rintangan. Namun kita sebagai seorang muslim, kalau kita menginginkan nanti di akhir zaman kita masuk surga, ya mau gak mau kita harus taat dan menjalankan segala amalan ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Ya memang caranya tidak mudah, tapi kita harus konsisten dan kita harus taat dan kita menjalankan dengan sesungguhnya. Mungkin memang ada rintangan, banyak sekali saya rasa rintangan, tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim ataupun seorang pemuda ataupun sebagai seorang siswa harus bisa konsisten dan istiqomah dalam menjalankan ibadah dan menjauhi larangannya. Yang keempat, sabar ketika menempuh jalan yang menghantarkan kita ke surga. Lah, saya rasa untuk menjalankan ibadah dengan baik, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali jalan ataupun rintangan-rintangan. Namun kita sebagai seorang muslim, kalau kita menginginkan nanti di akhir zaman kita masuk surga, ya mau gak mau kita harus taat dan menjalankan segala amalan ataupun perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya? Ya memang caranya tidak mudah, tapi kita harus konsisten dan kita harus taat dan kita menjalankan dengan sesungguhnya. Mungkin memang ada rintangan, banyak sekali saya rasa rintangan, tapi bagaimana kita sebagai seorang muslim ataupun seorang pemuda ataupun sebagai seorang siswa harus bisa konsisten dan istiqomah dalam menjalankan ibadah dan menjauhi larangannya. Yang selanjutnya yaitu keutamaan dari ibadah. Yang pertama yaitu memperoleh kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai daripada kewajiban yang aku bebankan kepadanya, dan senantiasa terus-menerus istiqomah hambaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya." Yang selanjutnya yaitu kiat-kiat istiqomah dalam beribadah. Yang pertama, tancapkan nilai yang kuat dan janji terhadap diri sendiri. Semua hal yang kita kerjakan berawal dari niat dan kemauan yang kuat. Apabila hal tersebut sudah kita lakukan, kita harus melakukannya dan tidak boleh mengkhianatinya. Jadi ketika kita berbuat, kita tidak boleh berkhianat. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi sebagai seorang hamba Allah ataupun seorang muslim, kita harus melakukan sesuatu diawali dengan niat dan kemauan yang kuat agar apa yang kita lakukan itu tetap konsisten seperti itu. Jadi ketika kita ingin berbuat baik, kita beribadah dengan khusyuk, ya kita tancapkan, saya ingin beribadah secara khusyuk dan baik dan memperbaiki terkait akhlak saya, ya kita tancapkan, kita niatkan dan kita tancapkan kemauan kita dengan sekuat-kuatnya agar apa yang kita lakukan itu istiqomah ataupun konsisten. Terus yang kedua yaitu tentukan target yang spesifik. Dengan menetapkan suatu target yang spesifik, kita bisa punya tujuan seperti apa ibadah yang akan kita lakukan ke depan. Jadi tentukan target secara spesifik ini dalam artian kalian ataupun kita semua bisa menentukan target-target apa sih, capaian-capaian apa sih dalam beragama ini yang kita inginkan. Yang ketiga, cari tahu manfaatnya. Suatu ibadah apapun kita lakukan pasti ada manfaatnya, mulai dari jangka pendek hingga jangka panjang. Dengan mencari tahu manfaat suatu ibadah, otomatis kita akan bersemangat melakukan secara konsisten. Jadi kita harus tahu juga terkait manfaat dari ibadah apa yang sudah kita lakukan. Seperti kayak puasa itu kan kita tidak makan lama sekali lah, tapi dalam dunia kesehatan itu kan ada manfaatnya dalam mengurangi lemak kita, terus membuat kita lebih sehat dan lain sebagainya, membakar kolesterol yang ada di perut. Lah makna-makna tersebut yang tersirat tersebut kadang kita tidak tahu sebenarnya itu kan
secara agama itu kita lakukan untuk sebagai salah satu bentuk ketaatan kita, tapi dalam segi kesehatan itu ada juga manfaatnya. Jadi kita juga harus tahu juga dalam segi kesehatan juga ternyata apa yang kita lakukan, ketaatan kita, yang peraturan kita yang kita lakukan di dalam agama itu ternyata ada sinkronisasi dalam dunia kesehatan. Lah kita paling nggak kita tahu lah apa yang kita lakukan itu ada manfaatnya, nilainya, kebermaknaannya, seperti itu. Yang keempat, memperbanyak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasanya salah satu alasan kitab suci umat Islam diturunkan ialah untuk meneguhkan keimanan orang-orang yang sungguh beriman serta menjadi petunjuk. Jadi petunjuk kita semua sudah termaktub dalam Al-Quran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun untuk istiqomah dalam beribadah ini. Izin saya bacakan. Buah nanas, buah serikaya, rasanya enak manis sekali. Jikalau hidup ingin bahagia, beribadahlah sebelum mati. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga materi istiqomah dalam beribadah ini membuat mata kita lebih terbuka, hati kita lebih lembut untuk menjalankan ibadah kepada Allah SWT dan menjauhi segala larangan. Akhirul kalam, saya mohon maaf. Semoga materi saya ini bermanfaat, video saya semoga memberikan sedikit banyaknya wawasan ataupun motivasi kepada kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.